2022 adalah tahun suksesi. Setelah 2020, 2021 narasinya adalah narasi ekonomi yang sulit, bahkan masuk ke dalam situasi ekonomi resesi, maka di tahun ini narasi politiknya adalah narasi suksesi. Setelah resesi, terbitlah suksesi. Meskipun 2024 pemilu masih jauh, Pileg dan Pilpres masih 2 tahun lagi, tapi ada 3 faktor menurut hemat saya kenapa tahun ini layak disebut sebagai tahun suksesi. Yang pertama adalah sebanyak 101 kepala daerah di penghujung tahun ini akan tuntas masa jabatannya. Dan menurut Undang-Undang Pemilu, tahun ini tidak ada pilkada. Pilkadanya digeser menjadi tahun 2024. Sehingga di tahun ini akan ada gelombang suksesi besar-besaran untuk menggantikan kepala daerah yang habis masa jabatan. Suksesi yang kedua terkait dengan reshuffle kabinet. Kita mendengar di tahun 2021 setelah pengangkatan Panglima TNI Andika Perkasa, Pak Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet, tapi tampaknya ditunda. Dan saya melihat salah satu faktor penundanya adalah pembahasan rancangan undang-undang Ibu Kota Negara baru, di mana untuk menggolkan undang-undang ini atau RUU ini, Presiden membutuhkan dukungan dan disiplin politik dari partai-partai pendukungnya. Sehingga saya menduga pasca RUU IKN ini disahkan, maka akan terjadi reshuffle kabinet. PAN yang sebelumnya berada di luar pemerintahan sudah melakukan ijab kabul tengah tahun lalu dengan Presiden Jokowi, dan PAN belum mendapatkan jatah kursinya. Di sisi lain juga Presiden telah mengeluarkan beberapa perpres tentang posisi-posisi wakil menteri dan posisinya saat ini masih kosong. Sehingga sangat urgen bagi Presiden ya, dengan konteks politik tersebut untuk melakukan reshuffle kabinet. Terlebih lagi kalau kita lihat di periode pertama Pak Jokowi melakukan sebanyak 6 kali reshuffle. Di periode kedua ini, Presiden Jokowi baru melakukan 2 kali reshuffle di Desember 2020 dan April 2021. Sehingga kalau bercermin pada pengalaman periode pertama, masih ada 4 kali reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Terlebih lagi, reshuffle kabinet merupakan instrumen politik yang sangat penting bagi Pak Jokowi untuk tetap mendapatkan dukungan politik dari berbagai macam pihak. Suksesi yang ketiga terkait dengan pemilu 2024, Pileg dan Pilpres. Menurut Undang-Undang Pemilu, rangkaian pemilu tersebut dimulai 20 bulan sebelum hari H. Bahkan kalau kita simak pernyataan dari beberapa anggota KPU, seharusnya rangkaian pemilu 2024 sudah dimulai di Januari 2022 ini. Maka dari itu tidak heran kalau di tahun 2022 ini narasi politiknya adalah narasi suksesi. Setelah resesi, terbitlah suksesi.